Halo teman-teman, kembali lagi di channel Yuk Bisa Guys. Kali ini kita akan belajar masih mengenai pasar opsi. Sebelumnya saya juga sudah membahas tentang pasar opsi dan sekarang kita akan belajar mengenai pohon binomial. Ya teman-teman, jadi buat teman-teman yang belum tahu, latar belakang saya adalah seorang mahasiswa matematika yang sedang menjalani semester 4 saat ini. Oke, kita lanjut ya. Latar belakang. Teknik yang berguna dan sangat populer untuk menentukan harga opsi melibatkan pembuatan pohon binomial ya. Jadi ini adalah salah satu teknik dengan menggunakan pohon binomial. Oke, ini adalah diagram yang mewakili kemungkinan jalur berbeda yang mungkin diikuti oleh harga saham selama umur opsi ya teman-teman. Seiring dengan semakin kecilnya langkah waktu, model ini sama dengan model Black-Scholes-Merton. Nanti juga kita akan belajar model Black-Scholes-Merton ya. Jadi semakin kecil waktu, ini akan menyerupai Black-Scholes ya. Jadi delta T menuju 0 ya, atau AN menuju tak hingga gitu ya. Artinya banyaknya langkah, hasil akhir langkahnya itu adalah tak hingga gitu. Asumsi yang digunakan adalah harga saham mengikuti random walk ya. Random walk adalah distribusi peluang sama dan independen. Pertama kita akan belajar one step binomial model ya. Misalkan bunga bebas resiko 12%, harga saham saat ini 20 dolar. Dan diketahui bahwa pada akhir 3 bulan akan menjadi 22 dolar atau 18 dolar. Diasumsikan tidak ada kesempatan arbitrase. Ya, terdapat opsi call dengan T sama dengan 3 bulan pada saham tersebut dengan harga exercise 21 dolar. Ya, jadi kita akan menilai harga ini ya. Harga sebuah saham, harga sebuah opsi ya dengan harga exercise 21 dolar. Ya, sini ada opsi call ya. Gitu. Ya kita salah warna. Bentar. Nah, ini ada opsi call. Kemudian kita tahu ya H itu apa. Kemarin kita sudah belajar. Dan juga harga saham pertama-tama kan 20 dolar. Jadi ini adalah one step binomial model, artinya hanya ada satu langkah ya. Jadi ke sini atau ke sini gitu. Maksudnya ada satu langkah saja gitu, satu langkah. Ini namanya one step. Ya, harga opsinya ya bisa 1 dolar. Teman-teman, sini. Atau bisa harga opsinya 0 dolar. Ya, kita tahu harga opsinya ini adalah selisih dari harga exercise kurang harga saham ya. Dan batas bawahnya itu adalah 0. Ya, teman-teman, kita sudah belajar mengenai opsi call ya di video sebelumnya. Teman-teman boleh cek lagi di channel ini.
Oke, kita udah dapat ya harga saham, harga opsi. Kemudian kita akan melihat delta ya, nilai delta di sini. Ya, pada video sebelumnya sudah jelaskan ya apa itu delta ya, mengenai hedge ratio ya, atau delta. Nah, delta sahamnya ini adalah CU kurang CD per US0 min DS0 ya. Maksudnya ini adalah kenaikan harganya, ini penurunan. Ini harga opsi jika harga saham naik, harga opsi jika harga saham turun ya. Nah, kita akan dapatkan delta sahamnya 1/4. Ya, artinya bentuk portofolio bebas beresiko yang berisi 1/4 saham dan jual 1 opsi call. Ya, teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini. Sini ya, ini adalah P dari T ya. Yaitu nilai portofolio kita. Ini PT ini adalah nilai portofolio bebas risiko kita gitu. Nah, kita tahu tadi ini 1/4 kali 22 kan 5,5. Ini 4,5. Maka dijual, maka akan di short akan dikurangi 1. Kurangi 1, maka hasilnya segini. Dan ini juga sama ya. Artinya ini disebut portofolio bebas resiko ya, karena ininya sama nilainya. Oke. Nah, terus kita bisa lihat di sini S0 ini adalah 20 tadi kan. 20 dan deltanya ini adalah 1/4 C0. C0 ini adalah harga opsi pada saat di sini. Ini adalah C0. Maka harga opsi ini akan sama dengan nilai sekarang dari nilai portofolio kita gitu. Ya, di sini kita pakai bunga continue gitu ya. Kita dapat 0,12 ini adalah dari bunganya ya. Itu bunganya sebesar 0,12 teman-teman. 0,12 dan sini 0,12. Nah, 3/12 adalah jangka waktunya ya teman-teman. Jadi kita akan di sini adalah 3/12 ya. Ya, di sini dibawa ke 0 misalnya dibawa. Maka ini adalah present value gitu. Di present value kan ke sini. Ya. 3/12 adalah jangka waktunya dan kita akan dapat, dan 4,5 adalah didapat dari nilai portofolio kita ya, yaitu ini PT ya gitu. Kita akan dapat nilai opsi adalah ini 0,633. Kita akan melakukan generalisasi. Setiap produk derivatif ya, opsi, future, swap, dan lain-lain yang berakhir pada T dan nilainya bergantung pada saham, maka kita bisa lihat di sini ada dua kemungkinan ya. Pertama ini di T0 dan T sama dengan T besar.
Ini adalah harga opsi awal C ya, dan ini harga opsi ketika harga saham naik CU, dan harga opsi ketika harga saham turun. Ini harga saham naik, harga saham ketika turun. Nah, kita bisa tahu bahwa ini adalah nilai dari PT. Itu nilai portofolio kita ya, portofolio bebas resiko ini ya tuh. Jika portofolio bebas resiko, maka ini akan sama nilainya ya, akan sama mau turun mau naik, sehingga kita bisa tulis sebagai berikut. Nah, kemudian akan dihasilkan seperti ini ya, delta hedging ini namanya ya. Nah, tadi kita udah tahu kan nilai sekarang dari portofolio di sini ya, dari nilai portofolio di sini, baik di atas mau di bawah ya, mau CU mau CD sama aja ya, karena nilainya akan sama nantinya. Maksudnya C di sini adalah nilai sekarang ya, bukan C di sini, beda, oleh sebab itu hurufnya berbeda. Kemudian kita bisa lihat di sini, kita akan jabarkan ruas kiri nilai PV ya. Kita bisa lihat PV-nya ini bisa didapat dari harga saham yang naik ya, atau harga saham yang turun gitu. Nilai C ini dengan suku bunga yang kontinu seperti itu. Kemudian ketika deltanya kita substitusi di sini ya, ini dengan ini, mau substitusi yang mana terserah, ke persamaan yang mana maksudnya, dengan delta ini ya, maka akan dihasilkan persamaan berikut ya, persamaan akhir ini. Dan ini adalah rumus ya, rumus dari one step binomial model. Teman-teman, jadi langkah akhirnya dalam penurunan rumus ini adalah mensubstitusi delta ini ke sini ataupun sini ya, persamaan ini akan menghasilkan hasil yang sama, yaitu ini persamaan akhir ini, C sama dengan P dikali CU tambah 1 min P dikali CD kali F min RT ya, ini untuk mempresent value kan. Nah, dan P nya adalah seperti ini. Dan kita bisa lihat ini mirip seperti Bernoulli ya, persamaan ini. Oke. Nah, kita akan melihat risk neutral valuation. Tadi kita sudah dapatkan ini. Parameter P dapat ditafsirkan sebagai peluang pergerakan naik di risk neutral world ya. Tadi kita sudah asumsikan bahwa portofolionya bebas resiko. Oke. Sehingga 1 min P adalah peluang pergerakan turun di risk neutral world ya. Atau P adalah peluang yang membuat return saham sebesar tingkat bunga bebas resiko. Gitu ya teman-teman. Jadi asumsi risk neutral world memiliki sifat
nilai harapan dari return saham adalah tingkat bunga bebas resiko. Ya, jadi nilai harapannya dari return saham adalah tingkat bunga bebas resiko, itu R ya. Jadi sudah pasti gitu. Tingkat bunga bebas resiko. Karena kita di risk neutral world. Nah, tingkat diskonto untuk nilai harapan payoff sebuah opsi adalah bunga bebas resiko. Ya. Jadi akan didiskon sebesar bunga bebas resiko. Ya, artinya dari risk neutral valuation adalah investor tidak menambah nilai harapan dari return yang mereka peroleh untuk mengkompensasi resiko tambahan ya. Jadi setiap ada pertambahan return tidak diikuti dengan pertambahan resiko begitu. Jadi risk neutral. Nilai opsi produk derivatif ya merupakan nilai harapan dari payoff opsi pada risk neutral world yang didiskon menggunakan tingkat bunga bebas resiko. Ini adalah opsi ya. Ini adalah saham ya, saham. Ini adalah harga opsi di sini ya. CT. Dan ini adalah harga dari C. Sini C. Yaitu ini C. Oke. Ini adalah rumusnya ya, dengan adanya ini berarti kita tahu ini di present value kan. Nah, kita akan berlanjut ke model two-step binomial trees. Tadi kita sudah tahu dan kita sudah tahu model satu langkah. Sekarang kita akan belajar model dua langkah. Ya. Jadi misalkan harga saham awal dimulai dari $20 dan dalam tiap langkah waktu dapat naik 10% atau turun 10% ya. Jadi sini U-nya 0,1 ya karena 10% atau D-nya sama dengan 0,9. Maksudnya ini 1,1 nih. Ya. U-nya 1,1 atau D-nya 0,9. Setiap langkah waktu adalah 3 bulan ya. Di sini ada 3 bulan. 3 bulan. Ini 3 bulan. Dan tingkat bunga bebas risiko 12%, misalkan sebuah opsi call 6 bulan. Ya jadi 6 bulan ya. 6 bulan dengan harga exercise $21. Yang pertama kita bisa lihat harganya ketika di sini ya. Jadi pertama harganya bisa naik 10% tuh 22, lalu naik lagi 22 ditambah 2,2 ya. Ini 22 dikurang 2,2 dan ini adalah 18 kali 2,2 18 ditambah 1,8 ya. Ini 2,2 dikurang. Ini ditambah. Kemudian
18 dikali apa ini? Ya, tadi harga exercise-nya adalah 21 dan ini adalah 2 langkah. Saya 3 bulan jadi 6 bulan. Dan di sini ada 18 dikali 0,9 ya. 0,9 akan menghasilkan ini 16,2, terus yang ini menghasilkan ini dan ini tadi ya sudah. Dan kalau kita menggunakan rumus tadi ya, pertama kita lihat dari sini dulu, terus kita ke sini, terus ke sini, atau ke sini ya, kemudian dari sini ke sini, lalu kita tentukan dari sini dan sini, menentukan ini sehingga ketemu ya. Ini adalah formulanya. Dan kita sudah dapatkan di sini kan R-nya 0,12 ya, bebas resiko. Delta T-nya tadi 0,25 dan P kuadrat ini adalah P-nya dihitung dari sini ya, masih sama P-nya. Dan kita dapat harganya adalah 1,2823. Gitu ya. Ya, jadi ini rumus kita dapat dari, pertama kita tahu kan C itu sama dengan E pangkat min RT P kali CU plus 1 min P CD ya. D artinya down, U artinya up. Nah, kalau CU di sini tinggal kita pakai aja CU apa tadi. CU kan adalah yang ini ya. Dalam konteks ini min RT P dikali apa? CUU plus 1 min P CDU. C atau CUD sama aja. Kemudian CD kita masukin sama juga ya. Lalu kita masukin ini ke sini ya, CU ke sini dan CD ke sini, maka akan dihasilkan formula C ini gitu. Contoh opsi put ya. Misalkan harga saham awal 50, harga opsi put 2 tahun adalah 52. Misalkan dalam 1 tahun harga saham dapat naik 20% tahun ini dan tingkat bunga risiko 5% ya. Jadi tinggal kita masukin ke rumus. Ini 5% tadi. Terus T-nya itu adalah T-nya 1 ya, 1 tahun di sini karena ini delta T. Ingat delta T. Ini 1 tahun dan 1 tahun. Itu tambah 2 tahun jadi sama dengan 2 tahun. Ini min 2 dari rumus ya. Rumusnya emang kayak gitu. Terus maksudnya min 2 ini konstanta aja gitu. Kemudian kita bisa lihat di sini
Ini adalah untuk sini berbeda ya. Jadi yang di sini adalah Eropa ya. Eropa dan yang satu lagi ini adalah Amerika. Ya, ini opsi Amerika dan ini adalah yang warna merah adalah opsi Eropa. Jadi yang jadi perbedaan adalah opsi Eropa hanya bisa di-exercise di jatuh tempo ya. Jadi tahun kedua gitu. Jadi sini kita bisa lihat harga opsinya kan 20 dari 52 kurang 32 gitu ya. Karena ini opsi put, ingat ini adalah harga saham yang di atas harga saham. Harga sahamnya 48 segini, harga sahamnya 72, nilai opsinya 0, ini nilai opsinya 4. Nah, kita lihat di sini nilai opsi di sini adalah kita masih belum bisa exercise ya. Jadi kita kalau opsi Amerika kita bisa exercise gitu. Jadi 52 kurang 40. Kita exercise langsung. Mengapa kita exercise? Karena menguntungkan kan, lebih gede 12 daripada 9, sekian. Nah, sebab itu Amerika lebih mahal biasanya harganya ya. Nah, ini di akhir akan sama saja. Nanti kita akan temukan sama ya, karena setelah kita hitung hasilnya demikian. Oh maaf, ini ada salah nih, harusnya tidak sama ya. Sini harusnya adalah 5,0894. Mohon maaf ya teman-teman, di sini ada kesalahan. Ya. Jadi yang benar adalah untuk nilai opsi Eropa, opsi Amerika itu nilainya lebih mahal. Ya, lebih mahal. Maksudnya opsi Amerika lebih mahal dari opsi Eropa. Nah, delta dari opsi saham adalah rasio perubahan harga opsi saham ya, saham dengan perubahan harga saham yang mendasarinya. Jadi ini perubahan opsi. Tadi kan CU kurang CD, misalkan ini opsi call ya. Perubahan harga saham yang mendasarinya yaitu SU. Ya, bisa US0 sama aja, kurang DS0. Gitu. Delta adalah jumlah unit saham yang harus kita pegang untuk setiap opsi yang dijual untuk menciptakan portofolio tanpa resiko. Ini adalah opsi call ya. Opsi call yang harus kita jual. Jika kita lihat tadi nilai delta berubah dari simpul ke simpul, maksudnya simpul itu titik ya. Nah, ini dari titik ini ke titik ini nilai deltanya berubah-berubah gitu. Dari titik ini gitu ya. Jadi, untuk mempertahankan lindung nilai tanpa resiko menggunakan opsi dan saham yang dasarnya, kita perlu menyesuaikan kepemilikan kita di saham secara berkala. Ya, karena delta adalah jumlah saham yang harus kita pegang gitu ya. Jadi
Tadi kan kita tahu delta adalah jumlah unit saham yang kita harus pegang untuk setiap opsi yang dijual. Begitu. Untuk menciptakan portofolio tanpa resiko atau bebas resiko ya. Jadi supaya kita terus bebas resiko, kita harus mengganti secara berkala ya jumlah kepemilikan saham kita. Ya, sini kita akan melihat pemilihan U dan D. Ya, kita tahu bahwa maksudnya varian X ini kan ini nilainya ya. Ingat ya, harus diingat. Nah, varian dari X itu adalah sigma kuadrat dikali delta T. Yang akan dihasilkan ini. Ya, kalian harus ingat varian dari Bernoulli ya. Itu X-nya itu menyebar Bernoulli. Jadi kita bisa lihat ini sebagai volatilitas ya, atau varians dari return ya, varians dari return dalam waktu delta T begitu ya. Nah, kita tahu returnnya itu return bisa U-1 ya, atau returnnya bisa D-1. Mana ini adalah P dan ini adalah 1 min P. Ya, jadi ini X kuadrat adalah yang ini gitu ya. Jadi kita pakai lighter dulu. Ini adalah yang ini. Nilai harapan dari X kuadrat ya. Dan dikurang X dikuadratkan gitu. Kan nilai harapan ini adalah P dikali U-1 dan 1 min P dikali D-1. Lalu dikuadratkan, maka gitu. Jadi variansnya adalah seperti itu. Kemudian akan kita dapat, tadi kita udah tahu ya P-nya segini. Setelah kita substitusi nilai P akan didapat begini. Ya, tadi kita masukkan P-nya ke sini. Lalu kita akan memakai aproksimasi, yaitu M pangkat X sama dengan aproksimasi dari Taylor ya. Nah, jadi kita nanti akan ignore ya, atau kita akan hilangkan saja delta T nanti ya. Delta T-nya kita hilangkan gitu. Dan ditambah seterusnya kita coret. Jadi nanti akan dihasilkan seperti ini gitu. Jadi ini nanti setelah kita lihat volatilitas baik di risk neutral world atau di real world ya, itu akan sama menghasilkan ini ya, formula UD-nya akan sama gitu. Nah, ini adalah teorema Gersano. Secara lebih umum, ketika kita berpindah dari dunia dengan satu set preferensi resiko
ke dunia dengan set preferensi resiko lainnya, tingkat pertumbuhan yang diharapkan dalam variabel berubah, ya, tetapi volatilitasnya tetap sama. Ini perlu diingat ya. Tingkat pertumbuhan atau return ya yang diharapkan dalam variabel berubah. Ini maksudnya return kali ya, return. Oke. Ini return salah. Bahasa terjemahannya kurang bagus. Tingkat pertumbuhan adalah return expected return ya, nilai tingkat pertumbuhan yang diharapkan. Nilai volatilitas adalah sama pada real world dan risk neutral world, sehingga kita dapat mengukur volatilitas pada real world dan menggunakannya untuk membuat pohon binomial untuk harga saham pada risk neutral world, gitu ya. Ya, kemudian kita akan bahas opsi pada aset lain. Kita dapat membuat pohon binomial untuk opsi pada aset lain. Ya, kalau tadi kita bisa untuk apa tadi? Untuk apa? Future ya. Future terus web. Ya, ada banyak-banyak derivatif lainnya ya, derivatif lainnya. Nah, di sini yang kita maksud adalah aset yang lain. Atau disebutnya underlying asset ya. Ada macam-macam underlying asset, yaitu selain saham ada indeks saham, mata uang, dan kontrak berjangka. Ya, dengan cara yang sama seperti untuk opsi pada saham, kecuali pada perhitungan nilai P. Ya, teman-teman. Opsi pada indeks saham dengan membayar dividen. Ya, ini ya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Dan kalau kalian menganggap video ini bermanfaat, kalian boleh like video ini dan share ke teman-teman kalian. Dan bagi kalian boleh juga subscribe video ini. Oke, sekian dan terima kasih.